Taklim kita hari ini, taklim kita Al-Taqdiru li Syahri Ramadana. Artinya persiapan menyambut bulan Ramadan, bukan dalam konteks persiapan lagi, sudah mau memasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdan mustaghfirin, hamdan yuasi yu'amahu yukafi umadzida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum kita taklim, kita sama-sama memohon kepada Allah karena menghadapi amalan yang sangat mulia Ramadan. Kita awali kemusliman kita dengan syahadat, kemudian syafaat kita memohon kepada Nabiun kita Rasulullah SAW, salawat. Tentunya salawat yang paling kita sering amalkan adalah salawat umi. Setelah itu istighfar kita kepada Allah tentunya. Diikuti sama-sama hadirin wabil khusus ikhwan ya ma'alaikumullah. Luruskan niat ridha Allah. Langsung saja sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksuli wariddoka matluli atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir jahar, tangan kanan taruh di dada sebelah kiri. Tarikan dari bawah la. 3 kali tahara dulu di akliyah kita, unjamkan Allah ke hati kita sebagai pembersih. La ilaha illallah. Tekan dada, tarik bawah. La ilaha illallah. Tarik bawah. La ilaha illallah. Qadar Satar Naksabandi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Allah, ya Allah, Allah, la illallah, Allah, la illallah, Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah, ya Allah, Allah, Allah,
ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat. Wa khususon Abarwiyah Nur Muhammad, khususon ilaruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa muhsinin, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil rodin, wabil khusus juriyatihi, wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jalmani wala yumanu alaika ya jal jalali wal ikram, ya jat tauli wa in amla ilaha illa anta darul ladin wajarul mustazirin wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitabi syakian au mahruman au mahturudan au mutaron alaila fir rizki wamhu. Allahumma bifadlika syakawati wa hirmani wa tardi wa titari rizki wa atsbini indaka fi umil kitabi syahidan marjukan muwaffaqal lil khairat. Fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabil munazzali ala nabiyyikal mursyadi yamhullahu ma sya'u wa yutsbitu wa indahu mul kitabi ilahi bitajali adami fi lailatil nidsu min syahril syaban muqarramil lati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yubron isrim innal minal balai ma alamu wa ma la alam wa anta alamul ghaibi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan, kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan, yang memberi nikmat, tiada roh yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Rabb, ya Allah, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskannya. Ya Allah ya Rabbku, berkat karuniamu, apa yang ada di dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, sempit rezeki, sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu, agar aku menjadi orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang banyak, lagi beroleh berkah kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman dalam kitab-Mu, dan firman-Mu adalah benar.
yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Kau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki, menetapkan, dan isinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmat-Mu pada malam pertengahan terakhir mendekati bulan Ramadan yang mulia ini, diperintahkanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dari diriku, dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya semua. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada kita semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah melakukan ritual ibadah tarhib Ramadan kita yang 2 hari, insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberi waktu, kita tetap bermohon untuk bisa bertemu kepada bulan Ramadan. Assalamualaikum qanadil wal mashabihi zahirah wal uyunu syahirah wad dumu'il hatilah wal maharibil mutahirah wal abratil munsakabibatil mutafatahirah wal anfasis syaidati minal qulubil muhtakirah. Salam bagi pelita yang bersinar, mata-mata yang terjaga, air mata yang terus menetes, mihrab-mihrab yang semerbak mewangi, air mata yang tumpah, dan napas-napas yang naik dalam zikir dari hati yang hina ini. Allahumma ij'ala mimman qabilta siyamahum wa sholatahum wa badalta sayiatihi bihasanati wa adqaltahu birahmatika fi janatika wa rafata darajatahi mirahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau terima nantinya dalam berpuasa, termasuk juga sholatnya, yang Engkau ganti dari kejelekan kelalaian kita dengan kebaikan, yang Engkau masukkan ke dalam surgamu dengan rahmat-Mu, dan yang Engkau angkat derajatnya dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang maha kasih. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam berpuasa di Ramadan nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu, ya, masih diberi umur, bisa berjumpa, bisa bertolibul ilmi. Itu nikmat besar. Di tempat ini hadirin jemaah iwan akhwat jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara tidak langsung, mungkin melalui dunia sains medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas tentang kembali ke persiapan memasuki, ya, pada rahim Ramadan. Kita ini akan masuk pada waktu Allah, rahim Allah, yang disebut nama Allah Ramadan. Jadi Ramadan itu salah satu asma Ramadan itu terkait dengan waktu. Waktunya ditetapkan Allah. Tidak semudah itu kita dipertemukan dengan yang namanya diciptakan Allah waktu tadi di Ramadan. Kita banyak contoh. Kemarin ada sahabat-sahabat kita yang sudah dipanggil dulu tidak bertemu bulan Ramadan. Makanya walaupun 2 hari, walaupun sekali, jangan pede dulu. Bermohonlah kita memasuki rahim waktu Ramadan, karena di sana kemuliaan kita. Itu amalan, kalaupun kita di pertengahan Ramadan nanti kemuka, di tengah jalan kita meninggal, kita tetap dianggap masih mengamalkan ke pintu Ramadan berikutnya. Itu maksudnya.
Dan hal-hal seperti ini tidak dijabarkan di luar. Itu gunanya. Maka kata Nabi, seandainya benar amalan antum, charger kita di bulan Ramadan, antum sudah sama berpuasa sepanjang tahun. Hadis itu sahih ya. Kita bahas terkait kaji sekarang. Tarhib, artinya amalan saum Ramadan kita hampir habis. Iya kan? Persiapan amalan untuk memasuki bulan Ramadan hampir habis. Sya'ban namanya, ya kan? Nah, arti tarhib, dudukan dulu supaya kita paham. Itu persiapan. Apapun juga tanpa persiapan hasilnya kurang sempurna kan? Iya kan? Jangan pede dulu. Artinya kita semuanya akan memasuki ke amalannya yang sehakikinya sebentar lagi. Dalam kurang dari 2 hari umat Islam akan memasuki bulan suci. Namanya aja bulan suci. Yang suci secara zahir kan nggak ada. Kalaupun antum masuk ke bulan suci, ya ingat itu. Sekali lagi ingat, itu karena rahmat Allah. Bukan hal biasa itu. Ada orang yang tidak bisa dipertemukan, atau orang di luar pagar Ramadan. Dia menemukan bulan waktu Ramadan, tapi dia tidak bisa puasa. Nah, disitulah konsep spiritual kita harus dipahami secara benar. Insya Allah antum semua dengan amalan yang sudah memenuhi syarat ini bisa masuk ke rahim Ramadan. 2 hari lagi umat Islam akan memasuki bulan suci di mana pintu surga dibuka lebar-lebar. Kan gitu kata Nabi. Antum tidak akan rasa surga yang dibuka itu tadi kalau antum maknanya masih syar'i. Bulan Ramadan itu kan bulan yang sudah memanen, bukan bulan meminta. Untuk jemaah andong ini bukan bulan meminta, sudah ada hasil Ramadan. Karena menanam di bulan Rajab, memelihara di bulan Sya'ban, menghasilkan bulan Ramadan. Kalau antum masih memohon-mohon rezeki di bulan Ramadan, berarti antum masih berderajat memohon dalam puasa. Bukan gak boleh berdoa, bahkan disarankan berdoa untuk yang puasanya masih dalam makomat-makomat kekurangan. Setuju? Logika kita kan begitu. Ya. Arti tarhib persiapan itu sudah akan berlalu 2 hari lagi. Amalan puncaknya di sini. Itu sebabnya amalan puncak Ramadan, bersihkan qalbu dengan 3 putaran. Walaupun antum agak susah, pas mengangkat lah, antum kelojotan itu, teriak-teriak itu. Dan itu nggak bisa diamalkan di luar. Jangan hina mereka itu. Memang begitu kondisinya. Bukan buka aib, karena beratnya membersihkan badan. Insya Allah tadi sudah kita amalkan. Jadi pembersih materinya silahkan minum. Baik yang sudah berkeluarga maupun jomblowati silahkan. Insya Allah berfaedah. Ambil aja satu-satu, berikan untuk keluarga. Nggak perlu bayar, nggak boleh dibayar itu ya. Insya Allah silahkan minum sekarang, sediakan untuk yang lain. Demi Allah berfaedah itu. Bahkan antum ngasih sama orang yang nggak tahu berfaedah itu. Dan ini semua air yang ada di sini silahkan bagikan. Yang memberi air itu insya Allah berlipat ganda rezekinya. Sudah dimasukkan ke pintu surga, dibuka lebar-lebar. Banyak sekali jemaah kita yang karena nggak paham nggak mau masuk. Kan susah itu. Pintu neraka ditutup rapat. Jadi yang aneh di bulan Ramadan dipaksa buka pintu neraka. Ya nggak bisa ya. Bisa nggak? Yang getokin siapa? Suasana. Di luar tidak menghormati Ramadan. Betul kan? Suasana. Maka di pintu rapat-rapat hal kemaksiatan. Itu maknanya dari hadis tadi. Setan-setan dikerangkeng selama sebulan penuh. Setan mana? Setan natural. Kalau ada bulan Ramadan streaming,
berarti dia setting. Gitu aja. Kalau menghasilkan setting, nggak ketemu dia. Apapun canggihnya itu, enggak. Jadi apa itu yang sering masih buat maksiat? Karena mereka tidak masuk rahim Ramadan. Karena pada puasa itu perlu ada korin, hawa, energi, nafsia, betul kan? Itu nggak dikerangkeng. Hawa nafsu kita nggak dikerangkeng. Karena itu tuh amalan yang dikerangkeng yang natural. Sebulan penuh. Jadi lebih mudah kita beramal di bulan Ramadan. Itu rahmatnya. Karenanya dalam menyambut Ramadan, tarhib Ramadan, tidak jarang seorang muslim, utamanya di Indonesia, melakukan beragam persiapan. Dulu sampai 3-6 bulan. Mulai dari yang sifatnya lahir hingga batin. Insya Allah. Kalau lahir nggak di sini diajarin. Antum aja ngajarin secara batin. Insya Allah sudah diamalkan. Padahal yang berat batin tadi. Mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan salah satunya adalah dengan mendalami kajian literatur dari ulama-ulama yang sudah berlalu. Karena konteks secara syah di Quran dan hadis itu konteks yang sifatnya sudah patokan. Amalannya harus perlu mencontoh. Karena beragama itu menyontoh. Nggak ada agama itu pinter sendiri. Yang duduk aja nyontoh. Antum semua ikhwan akademis dari UIN kemarin kan ngaduk-ngaduk jemaah duduk ini bukunya ya. Itu sama juga mengkaji literatur ulama terdahulu. Dan itu suatu kebenaran. Bukan suatu bohong. Tapi kalau dikajinya masih kurang ikhlas kemarin. Kenapa? Karena dikaji untuk kepentingan diri supaya lulus. Ngaduk-ngaduk itu sampai ditumpuk-tumpuk itu sebenarnya prinsip itu di wakat Ramadan. Iya. Nah, itu. Jadi antum termasuk berpahala pada Syaban mengaduk-aduk literatur ulama lama karena di sana ada simpul persiapan kita secara ilmi, fikih, tasawuf. Betul kan? Secara Islam gimana? Kita harus contoh pada literatur ulama lama. Kalau di pondok pesantren namanya ikhtiar itu dalam tarhib Ramadan apa namanya? Pasaran. Pernah dengar? Hari pasaran itu mau masuk Ramadan, dibuka semua kitab-kitab lama dengan wirid. Dan itu ada dicontoh di sahabat. Bukan farewell begitu aja mempersiapkannya. Masya Allah. Ya. Jadi sudah jelas. Mempersiapkan diri jelas ada ilmunya juga di bulan Ramadan. Salah satunya dengan mendalami kajian literatur dari para ulama terdahulu, di antaranya nasihat-nasihat ulama kita baca kembali. Salah satu yang perlu antum catat pas di puasa itu ditunjukkan kepada umul kitab. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berat mahamnya. Semuanya tahu artinya kan? Itu untuk Ramadan loh. Perhatikan. Supaya tafsir antum memahami ayat itu menjadi benar dalam konsep persiapan kita Ramadan dan akan memasuki bulan Ramadan. Jadi kita tidak bisa sebagai muslim yang menjadi betul-betul soleh tanpa meniru orang dahulu. Setuju? Antum gak akan soleh nih kalau tidak mencontoh ulama-ulama terdahulu. Kita tidak bisa baik hidup kita, tidak bisa menjadi benar Ramadan kita dalam amalan tanpa meniru orang dahulu. Nah, pertanyaannya ada yang berani debat nggak tuh? Oh, kekuatan sendiri. Oh, langsung dari kita, dari apa? Dari Quran, dari hadis. Berat, bro. Berat. Karena dalam surat Al-Fatihah tadi yang disebut, Allah itu kan tidak hanya berfirman ihdinas siratal mustaqim aja, berilah jalan yang lurus saja, tunjuki kami jalan lurus semata, kan bukan itu aja, ditambahkan apa tuh? Kan firmannya jalan yang benar, yang diyakini, yang mereka telah mendapat nikmat.
Kan ulama-lama tuh. Betul kan? Iya kan? Di samping jalan yang lurus harus mencontoh kepada ulama lama, itu dasarnya. Nah, antum jalan lurus saja, tol. Ya bukalah literatur lama, ulang. Setuju nggak tuh? Karena di situ akan menemukan fikih, tata aturan, tradisi. Orang yang diberi nikmat yaitu ulama-ulama soleh yang lama kan? Ulama yang soleh, ulama suku bukan. Ya. Yang hidupnya sudah berlalu, iya kan? Itu dari makna ayat Al-Fatihah tadi. Jadi begitu cara memahami ayat, karena Allah menghendaki demikian. Di samping melihat dari konsep jalan yang lurus masih kurang. Ingin tahu jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Contoh literatur ulama lama, gitu. Arti kata apa? Ada idolanya, ada masternya, ada contohnya, ya kan? Kan gitu. Yaitu ulama terdahulu. Dalam tradisi pondok pesantren untuk mendalami literatur ulama, ada tradisi yang namanya hari pasaran kan? Ayo, kalau dengar hari pasaran itu maksudnya. Nah, di sini nggak membudaya. Ya. Itu dibuka wiridnya. Nandung coba itu buka. Di mana seluruh aktivitas orang yang mondok, khususnya yang berjawiyah seperti antum semuanya, akan mengaji kitab dengan intensitas lebih banyak dibandingkan hari bulan di luar Ramadan. Nah, besok ada wirid. Buka kitab dari Ihya, ya. Karena mereka tuh ulama-ulama yang diberi nikmat untuk membajabatkan kata-kata yang menyimpul ihdinas siratal mustaqim. Betul kan? Ya. Biasanya kalau Ramadan ini full, karena ini untuk melengkapi orang Indonesia, berkahnya begitu di Ramadan. Paham ya? Kalau kita belajar kitab atau membacanya kitab ke masyarakat supaya tahu caranya, niatnya orang-orang dulu ketika puasa atau cara pandang orang dulu tentang puasa. Memang ada perbedaan, tapi setidaknya masternya sudah ada, kan gitu. Dengan begitu mudah-mudahanlah kita berpuasanya akan lebih sempurna dibandingkan yang sebelumnya. Dapat membekali diri dengan pemahaman yang lebih jernih dalam memandang apa itu sih Ramadan. Cara pandang Ramadan secara benar, paling tidak kita simpulannya gini. Kira-kira pas masuk Ramadan, kita merasa apa Pak? Yang dipaksa. Interaksi. Ini langsung ke sasaran ya. Pas saum kita merasa apa? Lapar kan? Kamis itu merasa lapar. Lapar kan? Lapar itu maknanya secara rasa itu gimana? Sakitnya orang miskin yang lapar. Renungkan tuh. Empati kan? Terus menghormati makan, begitu nikmat akhirnya. Ramadan. Walaupun hanya empek-empek, karena nggak boleh makan, maka dihormati empek-empek tadi. Setuju? Itu hikmahnya. Ketika puasa melihat makanan yang kita sepelekan pada saat tidak puasa, ketika Ramadan menjadi spesial nggak? Ayo. Maka dipaksa lapar. Supaya apa itu? Dalam makna makrifat. Antum tidak bersyukur kalau tidak dipaksa dari Ramadan. Syukur itu nggak mudah. Antum tidak bersyukur kalau antum tidak pernah berbuat dosa dan sudah itu dikasih rahmat Ramadan untuk menahan tidak dosa. Setuju? Ya. Antum tidak akan bisa bersyukur kalau antum tidak diuji dengan rasa cemas, sakit, kekurangan. Gitu beratnya syukur. Ketika lihat makanan yang sering kita sepelekan pada saat tidak puasa, biasa aja ya.
Pas Ramadan, apa sih? Goreng pisang, empe, spesial semuanya. Bahkan sampai ngiler loh. Jadi maknanya lebih dalam kita Ramadan. Di sini ada syukur yang luar biasa. Hikmahnya gitu. Nah ini perlu Anung jelaskan dulu. Supaya berubah puasa kita besok. Jadi laparnya itu jangan dibuat-buat. Benar-benar lapar. Lapar ini kan dinafikan dengan tidur. Kayak ular. Enggak bisa. Puasa itu aktif loh. Makin tinggi gemetaran kita, makin nikmat menghadapi kita tidak makan, itu pahala tinggi puasa. Itulah makna syukur yang gak bisa diomongin. Iya. Itu semua kalau antum gak baca literatur ulama dahulu, dijamin antum gak tahu. Yang Anung sampaikan tadi, setuju? Gampang aja tuh. Kalaupun ada yang tahu, mungkin itu sudah puluhan buku yang dibaca. Itu kenapa mesti ngaduk-ngaduk sih? Memang Tuhan berkehendak ada yang butuh untuk tesisnya jadi cum laude. Tapi maknanya kan nggak ke situ. Iya. Maaf ya, Iwan akademis di UIN, jangan tersinggung. Kalau Anung larinya ke sana. Setuju? Alhamdulillah. Jujur ya, puasa Ramadan yaitu sebuah kewajiban bagi muslim sebagai bentuk ketakwaan. Titik. Ubudiyah. Kepada siapa? Allah tentunya. Puasa Ramadan mengajarkan kebaikan, jelas. Ada faktor sosialnya. Merasa lemah karena lapar saat berpuasa. Akan merasa bersyukur saat berbuka. Karena karunia Allah itulah kita wajib bergembira. Kan gitu. Gembira itu tidak bisa diikhtiarikan. Sikap dalam menjalankan puasa sebagai rukun Islam yang keberapa itu? 4. Saklek loh. Ketika lapar, jalur ibadah atau berpuasa adalah dengan rasa lemah sebagai manusia. Ketika kenyang setelah berbuka puasa, jalur ibadahnya memuji Allah. Itulah syukur. Pas kita buka, ada adab doa, ada amalan kemarin. Amalin itu. Langsung rezeki itu ada. Letaknya tahu Allah pada 11 bulan. Iya kan? Jangan tunggu hari itu simsalabim gedebruk katanya Innova datang ke mati antum. Enggak begitu. Bukan begitu. Mudah-mudahan Iwan paham sampai di sini, akhwat, itu hikmahnya dari tarhib Ramadan. Karena salah satu sekarang adalah hikmah kenapa kita mendalami persiapan Ramadan, memasuki Ramadan. Sesaat lagi, kurang lebih 2 hari lagi, umat muslim yang beriman di seluruh dunia akan memasuki Ramadan 1444 Hijriah. Bulan Ramadan 2023 tepatnya beberapa hari lagi. Ini ada bocoran khusus pengurus organisasi Pusat Muhammadiyah menetapkan awal bulan Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. 23 Maret berarti hari Kamis, khusus organisasi Muhammadiyah. Ada 2 organisasi besar di Indonesia, penopang dari umat-umat Indonesia. Nahdliyin 1, Muhammadiyah 1. Berdasarkan perhitungan kalender bulan Ramadan 2023, tinggal 2 hari lagi. Setuju? Setuju ya? Sekarang kan hari Isnin, ya, Selasa, Rabaah, berarti sudah menahan Kamis. Hitungan secara Muhammadiyah. Sedangkan organisasi MUI pemerintah bersama satu organisasi besar Nahdlatul Ulama belum memutuskan kapan awal Ramadan akan dimulai, belum memutuskan. Hal itu dikarenakan antum mesti tahu sedikit pemahaman dari mereka menunggu hasil putusan sidang isbat kan, begitu selalu kan.
yang rencananya akan digelar 29 Sya'ban atau pada tanggal 22 Maret 2023. Berarti tinggal sekarang tanggal berapa? 20. 2 hari lagi. Insya Allah cocok, bro. Hari Kamis. Insya Allah. Kita memohon saja. Dan itu bukan khilafiyah ya. Persiapan umat muslim dalam menyambut Ramadan 2023 tentu sudah banyak dilakukan dengan cara bermacam ragam. Mungkin lama, mungkin kurang. Mulai dari mempersiapkan alat ibadah hingga estimasi finansial untuk kebutuhan sehari-hari di bulan Ramadan 2023 nanti. Insya Allah mudah-mudahan diberi umur panjang kita. Selain daripada itu, ada hal yang paling sangat urgent, penting harus dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu. Langkah awal untuk menyambut bulan Ramadan dengan menumbuh suburkan kerinduan di hati untuk menyambutnya dengan ibadah. Ini berat. Jika akan menghadapi Ramadan, jangan hanya pada lisan saja. Nggak laku dia dong. Kira-kira apa sih? Seumpama dengan marhaban ya Ramadan, Ramadan Mubarak, tapi tidak dibarengi dengan beribadah, semisal membaca Quran, persiapan Sya'ban, ya, memahami fikih, sholat tarawih, fikih puasa. Tentunya semuanya itu membutuhkan kehadiran di majelis taklim. Ini bukan promosi. Atau setidaknya membaca buku-buku fikih puasa. Antum berdoa, walaupun gak hadir, mudah-mudahan antum semuanya membaca fikih, mengulang. Ya. Kalau tidak demikian, tentunya antum hanya berucap di lisan. Itu kata Nabi sandiwara puasa namanya. Nggak enak ya. Jadi antum jangan ngomong marhaban kalau tidak mempersiapkan yang krusial. Sepakat? Dan itu contoh ulama-ulama dulu begitu ngajarinnya. Dia berani mengucapkan salam Ramadan setelah dia memahami fikihnya. Itu adab aturan. Yang paling penting, memantapkan hati di saat menghadapi Ramadan. Qalbu. Sehingga Ramadan bukan sekedar momen untuk eksis di media sosial. Jangan jadi dosa. Insya Allah antum boleh gembar-gembor di media sosial karena hati antum sudah antum korek dengan pisau dapur. Insya Allah. Setelah mematapkan hati untuk beribadah pada bulan Ramadan dengan membuat jadwal yang luar biasa kalau bisa, ini urusan antum. Urusan majelis. Buat jadwal. Ini enggak. Guru aja, pembina aja suruh buat jadwal. Ada buat jadwal. Nabi buat jadwal loh. Tiap tahun beda. Kan ada masa perang, ada masa terhina, ada masa naikkan akidah. Besok masanya apa? Gimana kita menggembur TikTok? Itu jadwal. Gempur TikTok. Kalau 100 saja antum udah ngasih nasihat Ramadan, hapus tuh TikTok semua. Itu sudah keren. Barulah kita akan menjadi orang yang dibolehkan, kata Nabi, minal aidin wal faidin. Iya, apa sih? Kembali kepada Allah dengan pengampunan dan pahala yang berlipat ganda. Oh, gue udah diampunin Ramadannya, tapi tidak kerja, gimana mengampunin ya? Ayo. Enggak semudah itu mengucapkan minal aidin wal faidin, bro. Itu banyak di lisan. Bener yang lu sampaikan ini. Karenanya ada dua pengertian yang berbeda soal hikmah dari tarhib Ramadan. Ini sudah ilmu yang bisa diartikan dengan at-tadiru li syahri Ramadana, persiapan memasuki menyambut bulan suci Ramadan makin mendekat. Satu, pengertian pertama, tangkap. Pengertian seperti jenis wirid. Itu memerlukan guru. Tadi udah wirid Ramadan dengan doa Sya'ban. Dan itu keharusan. Nggak mungkin masuk rumah nggak ngetok. Nggak mungkin orang datang itu tidak kita sambut. Ya.
Insya Allah antum sudah masuk itu. Ya bersyukur bukan karena dipaksa, karena ya maaf, Allah masih merahmati antum mau datang kemari. Ini penting. Wirid, seorang diinspirasi oleh suasana batinnya. Sedangkan untuk pengertian kedua, wirid seseorang harus sesuai dengan tuntunan real lapangan, situasi. Yaitu kondisi sulit menuntut seseorang untuk bisa bersabar. Kondisi sekarang kan susah. Ya, susah. Ada yang merasa duafa aja. Ya, ada yang merasa bermasalah saja. Ada yang merasa kurang waktunya saja. Bukan begitu. Wirid kedua itu real lapangan, real hal kita di kondisi sekarang. Dan kondisi lapang menuntut orang bersyukur. Paksa dilapangkan diri di Ramadan itu. Insya Allah antum akan dilapangkan ke depan. Nah, ini antum nasihati secara fatwa ya. Mudah-mudahan semuanya di sini agak lebih ke dalam, karena antum tidak ingin dangkal ya dalam memaknai Ramadan untuk bulan sekarang. Kultu al-tanawu al-tawawunu wal amalu alibaratun al-harakatil jasmaniyati wal ahwali ibaratun an al-harakatil qalbiyat wa harakatul ajsam tabi'i li ahwalu qulubi wa idza kanat kadalika fayan bekha alal tabaraka bi faqali fara'il wujudi asli antad duru fara'i. Gitu bro. Paham kan? Iya kan? Yang nak win paham kan? Aduh, gimana? Udah deh, artinya gini. Antum ngomong gini ya, fatwanya ya. Ragam warna perbuatan adalah gerakan tubuh. Libaratun. Dan kondisi adalah gerakan jantung. Jadi gerakan tubuh tergantung pada kondisi hati antum. Gerakan ikhtiar besok tergantung pada kebersihan antum. Kebersihan antum memerlukan pembersih. Pembersih di sini. Ini bukan masalah ego. Enggak percaya, tanya Al-Ghazali mudah-mudahan masih hidup. Tanya Tirmizi kalau enggak percaya. Tanya Al-Hikam tuh kalau enggak percaya. Begitu, perlu guru. Jadi gerakan tubuh ini, kondisi gerakan jantung ini, gerakan tubuh tergantung kondisi hati, ya kan? Nah, dan jika sudah seperti itu, maka tidak perlu dikhawatirkan hilangnya cabang karena keberadaan asalnya, padahal cabang tersebut tidak memungkinkan. Jadi gerakan lahir itu tidak akan memungkinkan kalau hati antum belum benar, belum tahara. Ayo, untuk tahara nggak bisa sendiri bro. Nabi aja perlu malaikat, iya kan? Nabi. Hada mubtada ma'fa'al tanabihi walada afhamu anna al amal ibaratan al harakat al jasmaniyat wal qalbiyati wal ahwal ibarat an al taqabalatil wujudiyat qalbina wal fiqar wal ajiji wal dul wal afiyat wal biliati ila ghair dalika mimma tarabati alai. Gitu. Iya kan? Benar gak? Inilah yang diperlukan dalam peringatan, dalam antum berfatwa. Dan antum belajar ngasih tahu yang lain juga. Dan yang antum pahami ya adalah bahwa tindakan adalah gerakan fisik dari hati. Iya kan? Dan keadaan adalah ekspresi dari fluktuasi eksistensial seperti kekayaan dan kemiskinan. Amobeng kepala antum. Dari sana kemuliaan dan penghinaan, kesehatan, kemalangan dan hal lain hasilnya dari itu tadi. Kalau masih manggut berarti belum sampai. Nah, ya, gini.
Banyak maaf ini hikam ya, dalam konteks tersendiri, ala-alawi gitu. Ini termasuk pasaran. Dalam konteks kita memasuki mengkaji ulama-ulama lama, literatur lama. Anu buka ya. Al-ahkam fatakotalif bi akhidilati fali kuli hal amil yak khusus wayak tasubi fayakun aywadan an muqabili fama fatmatalan fal sukri ala al abiyat aistudrak bil sabar ala al bailaliyat wabil aksi waman naksa min alami badaniyati tasul bil amal. Hukum berbeda-beda. Hukum itu beda-beda sesuai dengan perbedaannya. Bingung kan? Untuk setiap kasus ada amalan yang khusus. Untuk itu khusus untuknya, maka itu akan menjadi pengganti pengembaliannya. Maka apa yang dirindukan? Misalnya dalam mensyukuri kesejahteraan, menangkap dengan kesabaran untuk bencana, begitu juga harusnya sebaliknya. Karenanya al-qalbiyatu wal maqairul nuqba sallallahu alaihi wasallam baina an yakun nabiyana mulikan an nabiyana abadan qala ya rabbi adzu'a yauman wa ashaba yaumna fada ja'at tadarud ilaika wa ida sahabiyatum datu washa karakatuka falam yaktir wahidan min huma ala akhar bal najir illa al budiyat fala jami'i li annahi al maksud wabilallah taufiqu. Gitu ya, kayak gitu. Artinya gini, ketika Nabi SAW diberi pilihan antara menjadi nabi atau menjadi raja atau nabi budak, Nabi berkata, silakan pilih. Ya Rob, aku lapar 1 hari, kenyang 1 hari. Itu lapar 1 hari, kenyang 1 hari. Jadi jika saya lapar, saya memohon kepadamu. Dan jika saya kenyang, saya memuji berterima kasih kepadamu. Tidak satu pun dari mereka yang mempengaruhi yang lain, melainkan memandang penghambaan dalam segala hal. Karena itu, yang kita maksudkan dalam puasa, dan Rob memberikan kesuksesan dalam puasa antum. Jadi doa itu dalam rangka bukan dimakbul, ubudiyah. Sampai ya. Nah, pusing ngopi dulu lah. Pusing antum juga pusing tuh gajinya. Tapi ini disampaikan secara alam pasaran ya. Ini ya orang-orang sufi begitu memahaminya. Kan kalau kita renungkan agak lebih ke dalam, ke makna hati. Yang tadi andung simpulkan supaya lebih kena. Ya. Buat saya sebagai pentaklim begini. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ta'rif alamutana wimu alawan al-mumarasi nafsuhahi tabir anal harakatil jasadiyati al-halati hitabir an al-harakatil akliyati bihaitihi taba'a harakatil sakhamijah. Pengertian bermacam-macam itu, berwarna-warni, itu terkait amalan. Kita akan melakukan amalan di Ramadan. Amalan sendiri merupakan ungkapan atas gerakan fisik. Iya kan? Amalan itu memerlukan gerakan fisik. Keadaan adalah ungkapan atas gerakan batin. Duduk. Bedakan. Nah, ada amalan fisik, ada amalan gerakan batin. Itu di keadaan hal. Namanya hal kalau di Ibnu Arabi. Sehingga gerakan fisik pada seseorang mengikuti suasana batinnya kan. Besok antum itu kalau suasana batinnya nggak benar, gerakan fisiknya juga nggak benar kan? Iya kan?
Nah, arti kata gini, kalau besok antum merasa fakir, kekurangan, nggak bisa ngasih makan amanah, antum puasanya juga bermasalah besok. Ketangkap maksudnya. Ya. Seseorang tidak perlu fokus pada ketiadaan wirid ketika wirid ujur untuk dilakukan karena sudah ada suasana batinnya. Ini agak lebih berat, makanya silakan persepsikan sendiri. Karenanya kata amalan itu merujuk pada gerakan fisik dan batin, tidak fisik saja. Dua. Sedangkan keadaan merupakan ungkapan dari perubahan yang real, yaitu kaya, fakir, mulia, hina, sejahtera, bala, dan seterusnya, yang berdampak pada sebuah hukum fikih, sehingga amalan tiap-tiap orang itu menjadi berlain, berbeda, karena perbedaan tuntunan real terkait dirinya pada sifat batin hal tadi. Jadi yang dinilai bukan kesamaan dari amalannya sama. Ketangkep gak nih maksudnya? Jadi antum puasa besok dilihat dari kondisi hal batinnya. Itu yang dinilai Allah. Allah tidak melihat bagusnya sholat. Betul kan? Allah tidak melihat puasanya seperti syariat umum, soleh. Tidak. Suasana hal batin yang dilihat sama Allah. Nah di sini harus didudukkan. Tolong yang merasa sakit, yang merasa kekurangan, yang merasa jomblo, hilangin itu. Karena puasa antum nanti ke situ arahnya. Dan itu yang dapat. Ada pertanyaan sampai sini? Agak terlalu cepat Anda menyampaikannya. Enggak. Setiap keadaan real menuntut amalan tersendiri. Dan orang tertentu secara khusus, keadaan itu saling menggantikan menjadi keluputan keadaan real yang menuntut amalan syukur. Syukur atas kesejahteraan akan disusul dengan keadaan real yang menuntut sabar atas sebuah bala, ujian, cobaan, dan seterusnya. Kekurangan dalam amalan fisik, besok ini, kekurangan amalan fisik antum, besok ini, sholat gak tepat waktu, terawih karena sunat tidak dilakukannya, akan bisa disempurnakan dengan amalan batin. Kalau antum sudah bersih hati antum, gitu. Jadi berguna nggak amalan batin? Dijelaskan. Itu. Dan itu jelas ada di Quran. Ketika ditawarkan pilihan pangkat nabi raja atau nabi yang rakyat jelata, Rasulullah menjawab, Rabbi aktatu an abu'a yauman ma ashaba'a fi al-aywan ta'ali hatta aindama adhu'a tawadu amam jalalati wa indama as-sawr bil syabihim kununi an ahmadak wa aslakura. Tuhanku, Rabbku, hamba memilih lapar. Rabbi aktatu an abu'a, lapar. Lapar sehari, kenyang di hari sesudahnya. Agar saat lapar, hamba merendahkan diri di hadapan Rob Paduka. Dan saat kenyang, hamba dapat memuji bersyukur kepada Rob. Duduk. Jadi, lapar, ajaran sabar. Berbuka, syukur. Duduk. Ya, nah. Di sini Rasulullah tidak mengutamakan salah satu keadaan dibandingkan lainnya, tetapi memperhatikan penghambaan kepada Allah saja. Intinya gini, kalau antum masih bermohon materi di puasa Ramadan, masih belum sempurna puasa antum. Sampai enggak? Jadi nggak boleh berdoa, bukan begitu masalahnya. Duduk. Bukan persoalan itu. Naikkan makomat kita. Tapi yang penting penghambaan kepada Allah. Ya, ubudiyah pada segala keadaan. Karena penghambaan inilah menjadi tujuan hidup antum. Tujuan antum kan hamba, bukan minta. Hamba. Dasarnya kan udah jelas. Apa sih dasarnya?
Firman Allah Ad-Dzariyat 56 kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan dasarnya. Dasarnya meminta, bukan hamba, ubudiyah. Jadi bodoh teuing mau minta dikasih enggak, yang penting gua minta. Itu ubudiyah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, menghamba kepadaku. Ramadan gitu. Walaupun ada efek pahala yang akan melipat gandakan, jangan pikirkan. Penghambaan buktikan. Kondisi real setiap orang bersifat khusus, menuntut amal khusus. Sehingga dalam kondisi apapun setiap orang tetap menjaga penghambaan kepada Allah dalam bentuk ibadah, walaupun antum merasa susah. Terus berubah, akan ada perubahan kondisi. Insya Allah. Lintasan waktu kembali membawa kita menuju gerbang Ramadan. Bulan yang selalu disambut dengan kemeriahan, yang di awalnya penuh rahmat, di tengahnya ampunan, akhirnya pembebasan api neraka. Isinya permohonan tahu kan? Udah jadi semuanya. Setuju? Logika. Udah jadi. Awalnya turun rahmat, tengahnya udah diampunin, ketiganya nggak akan masuk neraka. Udah jadi semuanya kan? Masa diginiin juga? Sya'ban diginiin, ajukan proposal. Persiapannya Rajab. Jadi antum Ramadan itu harus kaya, harus udah diampunin, harus udah ada di surga, udah masuk surga besok. Mati kita, surga bener. Kira-kira gitu. Itu makanya konteks Ramadan itu ubudiyah. Ya, penghambaan, maka jadi. Ketemu Lailatul Qadar itu nggak dikejar-kejar lagi. Wakatnya sudah menyempit. Syariatnya 10 hari terakhir. Kalau belum sampai ilmu ini, ikuti secara taklid. Kan gitu. Sekarang kan bulan yang sering selalu disambut Rasulullah SAW, bulan Ramadan. Rasulullah itu menganggap itu tamu agung di atas raja segala raja. Marhaban ya Ramadan, itu maknanya. Marhaban ya Ramadan itu bukan ke orang. Tamu itu datang dari Allah. Dudukkan nih. Rubah cara berpikir kita. Masa marhaban ya Ramadan itu terhadap orang? Misalnya Ustadz Pauji, ya disampaikan marhaban ya Ramadan kepada Ustadz Iwan umpama, nggak tepat. Yang tepat apa? Kita mau ada tamu Ramadan. Maafin ya dosa saya terhadap antum. Kalau saya masih punya dosa, roba aja maknanya gitu. Kasih tahu lah yang lain. Berarti nggak ngerti pengertian marhaban ya Ramadan. Kok jadi nonjok gini sih ngaji andong? Enggak, andong mendudukkan masalahnya yang sebenarnya, yang sudah jadi budaya. Saat ini ucapan itu mulai ramai muncul. Supaya getarnya wah semangat Ramadan semakin terasa, amburadul. Jadi obrolan. Ya. Bukan nggak boleh, ya udah besok ucapin aja itu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat pahala. Ya. Ramadan bulan suci yang selalu dirindukan umat Islam. Keindahan, kekhusyuan hari-harinya sesuatu yang sulit didapatkan di hari biasa. Nggak heran kalau di bulan suci itu begitu banyak hal biasa menjadi istimewa. Ramadan menyediakan paket yang kental dengan makanan jiwa. Seperti puasa tarawih, malam Lailatul Qadar. Sehingga kembali ke fitrah. Dalam Idul Fitri, ibadah di bulan Ramadan memiliki nilai spiritual yang menjanjikan pelakunya mendapat kebahagiaan batin.
Biasanya menyambut kedatangan bulan suci tersebut membawa kesibukan mendadak bagi kaum muslimin. Tapi sayang lahirnya mulai dari sibuk mencari makanan berbuka, penampilan, karena memang bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan lain. Salah satunya adalah perubahan pola makan, tata berbicara, tata busana, pelaksanaan ibadah yang diharapkan jauh lebih meningkat dari biasanya. Benar, tapi kan itu dangkal banget. Setelah Ramadan gimana? Itu maknanya ya. Kan itu harus tahu. Masjid-masjid pun biasanya mulai rame di awal bulan Ramadan. Semarak tarhib Ramadan persiapannya banyak yang salah, bro. Anu nasihati aja. Prioritas penting yang tadi diamalin. Belek dulu. Bersihin bagian nabatin antum dulu. Insya Allah tolong seriusi untuk besok, karena Ramadan itu kalaupun didapatkan oleh kita, antum harus sehat. Setuju? Kita bermohon kepada Allah. Jadi kaji sekarang andung hanya ingin semuanya khusus di sini yang ada ikhwan andung. Semuanya sama. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah merasa dikecilkan. Jangan, semuanya sama. Itu semua aturan Allah untuk tarbiyah kita. Sepakat ya? Karena itu agar kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan amalan ibadah secara maksimal, maka kita harus melakukan persiapan-persiapan. Minimal kita harus melakukan 5 persiapan dalam konteks andumia. Pertama, persiapan nafsiyah. Apa? Nafsiyah. Kedua, persiapan syakafiyah. 2. Ketiga, persiapan jasadiyah. Keempat, persiapan ma'liyah. Kelima, persiapan amananiyah. Yang amananiyah inilah yang paling perlu dibelai. Karena itu sempurna dalam diri manusia. Hatinya perlu dibantu sama orang. Karena kan ada juga yang harus sampai persiapan kita makliyah saja, belum amananiyah. Iya kan? Berapa orang yang amananiyah? Yang jomblo mana ada amananiyahnya? Enggak kan? Kira-kira apa ini kita urai? Persiapan nafsiyah. Persiapan nafsiyah maksudnya menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hati gembira bahwa Ramadan telah datang sebagai bulan untuk bertakarub kepada Allah. Sehingga pada bulan ini kita akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadah, meraih derajat tertinggi di sisi Allah. Salah satu cara mempersiapkan jiwa dan spiritual untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan jalan melatih dan memperbanyak ibadah di bulan-bulan sebelumnya. Minimal di bulan Syaban. Udah salah. Kena tuh di Syaban mulai setarnya. Sebagaimana ini kan dijelaskan melalui hadis dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkannya, lam yasbik ansyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asyhur akhra kama fi al-isyahru Sya'ban. Belum pernah Rasulullah berpuasa sunnah di bulan-bulan lain sebanyak yang lakukan di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim kena dong bedah. Itu yang bujang-bujang yang sudah punya amanah harus dipraktekkan. Ya. Kedua, syakafiyah, artinya ilmu. Nah ini dia. Bermajelis taklim. Semua kena. Harus hadir. Tasyarat, mengkaji ulama-ulama lama. Untuk meraih amalan di bulan Ramadan secara maksimal maka diperlukan pemahaman yang mendalam tentang khususnya fikih puasa. Oleh karena itu persiapan syakafiyah tidak kalah penting bagi seseorang untuk mendapatkannya. Sebab dengan memahami fikih puasa dengan baik, seseorang akan memahami dengan benar mana perbuatan yang dapat merusak nilai puasanya secara lahir maupun secara batin, dan mana perbuatan yang dapat meningkatkan nilai kualitas puasanya. Karenanya kita harus terus menambah syakafiyah kita tentang fikih syiah sebelum memasuki amalan. Gak mungkin deh kita sudah Ramadan masih mempelajari fikih Ramadan. Ya, jangan. Harus sudah siap. Betul kan? Masa lomba bersilat kita baru ingat silat.
Gerakannya kan lucu, babak belur antum. Ya. 3 persiapan jasa dia. Apa itu? Nggak dapat dipungkiri bahwa aktivitas Ramadan banyak memerlukan kekuatan fisik. Nah itu antum paling jijik kalau di sini ada yang bengek. Tempang dong, beresin. Dosa dong. Karena ini terkait persiapan jasa dia. Yang nggak hadir ya bodoh teuing. Ya ada yang pinter, pas mau masuk ke jasa dia, gue harus beres nih, dateng dia, aduh alhamdulillah, Allah itu Maha Rahman Rahim loh. Jangan disalahin loh, karena ada kesibukan lain mereka, jangan-jangan ada amal ibadah di luar kan, kita nggak tahu. Nggak bisa dipungkiri itu kekuatan fisik. Misalnya untuk puasa qiyamul lail, membaca Al-Quran, ada banyak itu, harus kuat fisiknya. Dengan kondisi fisik yang prima, kita dapat melakukan ibadah tersebut tanpa terlewatkan. Betul kan? Nah, itu dia persiapan jasa dia. Karena jika kondisi fisik tidak baik, maka kemungkinan besar kita tidak akan melakukan amalan Ramadan dengan maksimal. Bahkan akan terlewatkan sia-sia. Padahal amalan di bulan Ramadan tidak dapat digantikan dengan amalan di bulan-bulan lain. Menunggu Ramadan lagi kalau panjang umur. Oleh sebab itu sebaiknya kita menyiapkan kondisi fisik jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Mudah-mudahan antum sehat. Itu gunanya guru. Pas belum sehat, paksa dia sehat. Mau ngejidal gimana kaji ini? 4. Makliyah. Apa itu? Keuangan. Ini keuangan kaitannya dengan amalan sebelumnya. Bulan apa? Ajukan proposal untuk lengkap keuangan kita di Syaban. Sebelumnya rencanakan di bulan apa? Rajab. Menanam. Ajukan proposal kita. Antum mau dapat rezeki nggak ngajukan proposal, jangan jauh dari riba aja bang. Ngajukan proposal diterima uang? Enggak. Bukan logika, bukan cocok logi gaji ini, enggak. Itu ada di Quran. Ya. Makanya tolong, mumpung ada waktu, antum paksa antum, walaupun gak ada niat, antum bisa baca. Nawa itu antum apa prioritasnya? Ya. Makliyahnya, keuangan antum. Makanya kalau di majelis ini ada yang nggak makan amanahnya, berdosa antum nggak bantu. Itu ada sedekah. Sedekah apa? Sedekah bermajelis. Walaupun dia berdasarkan keikhlasan kemampuan antum. Ya. Maliyah. Ini kita pahami ya. Yang dimaksud dengan persiapan keuangan adalah menyiapkan, mengatur keuangan untuk apa? Untuk buka. Untuk interan antum? Salah. Untuk bisa berimpak, sedekah, membayar zakat. Itu maksudnya kata Nabi. Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis dalam persiapan makliyah yang keempat ini dalam puasa Ramadan besok. Mahi ahamu sadokatin fauzwadi al sadaqah al rasyiyasiat al sadaqah fi syahrul Ramadan. Sedekah apakah yang paling utama? Fauzadi. Beliau Rasulullah menjawab, seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Paham? Walaupun hanya 1 rupiah. Itu udah syarat wajib. Ini enggak. Bukan kaji cocologi, bukan kaji, tolonglah. Ikutilah. Ramadan ini ya, Ramadan ini fastabiqul khairat. Jangan disembunyikan sedekahnya. Yang disembunyikan di luar Ramadan, karena nggak boleh tidak makan itu kaum fakir. Setuju? Itu syarat ya, itu dari syarat kewajiban loh. 5 terakhir, amanah niat. Persiapannya gimana nih? Nah ini yang jomblo keluar dulu. Yang berkeluarga ini kenanya, kan gitu.
adalah antara lain orang tua, istri, anak-anak. Paling penting. Ya. Selain menyiapkan diri sendiri, kita juga harus menyiapkan anggota keluarga, termasuk anak-anak kita yang masih kecil dan baru akan belajar puasa. Sebab mengantarkan anak untuk berpuasa dan memahami maksudnya puasa, kenapa mesti puasa, enggak pekerjaan mudah. Betul kan? Yang jomblo diem aja, tutup telinganya ini, yang udah tua-tua ini. Enggak mudah itu. Kalau pihak orang tua nggak sanggup menasihatinya, setidaknya ajak ke majelis taklim, berikan kepada ahlinya. Itu tugas ortu. Kalau tidak bisa begitu, bisa berdosa amanah antum sebagai orang tua, dan bisa juga nggak ada keberkahan dalam berpuasa antum. Itu kata Nabi. Ingat ya, ibadah puasa itu bukan ibadah person atau ibadah egois, bukan. Sama dengan perintah sholat. Beda dengan ibadah haji, ibadah person. Betul kan? Nah, terkait tanggung jawab amanah khusus bagi anak yang belum balik, berbeda dengan ibadah haji. Sebab kesuksesan mengkondisikan anak memerlukan persiapan sejak jauh hari. Oleh karena itu, orang tua harus merancang pola pendidikan terbaik untuk putra-putrinya selama bulan Ramadan. Ini yang jarang diamalkan secara umum oleh kaum muslim, apalagi kodrat zamannya sekarang. Misalnya melalui cerita dan mainan, membangun suasana keluarga yang kondusif, menyusun menu makanan yang bergizi, mengajak sahur bersama keluarga, sholat tarawih keluarga. Ingat ya ikhwan akhwat wabil khusus ya rahimakumullah, dimanapun berada, juga kaum muslim jangan lalaikan yang terakhir untuk yang sudah berkeluarga ini. Ya. Keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Perhatikan. Terbaik orang hanya memberi ajaran kepada Quran tadi. Khusus di bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Jadi intinya sering dikaji oleh ulama langsung ke sini. Padahal ini terkait amaliyah yang disebut amaliyah keamanah. Ayat ini dibaca. Quran Al-Baqarah 185. Dibaca ikhwan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hal yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu,
dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ada syukur, ada perintah menyampaikan tarbiyah terhadap amanah kita. Paham ya? Petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk itu siapa? Kalau kita punya amanah, hati-hati bisa rusak sebagai orang tua. Duduk. Kalau walaupun hanya satu ayat, ingatkan itu. Walaupun masih belum balik, khusus belum balik ya, yang masih ada tanggung jawab kita. Kalau istri, itu badan kita, istri juga harus bantu. Ya, betul. Ini kan enggak, udah diwakilin sama istri aja, kita tidur aja, enggak bisa gitu. Ya, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada Ramadan itu abwa jannah, wakulikat abwa anak, wasulidat asyaraat ini." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Ini harus disampaikan juga. Pengertian tadi udah paham, konteksnya bukan ke sifat biologis saja ya. Nah, Anda nukil dari Al-Qadi, seorang ulama, mengatakan begini, hadis tersebut dapat bermakna terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu jahanam, terbelenggunya setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Berarti dia sudah merasakannya. Surga ada, setan diikat. Itu makna batin. Jangan dimaknakan dulu. Belum sanggup. Ya. Mulianya bulan Ramadan itu beda dengan bulan lainnya. Nah. Lanjut Al-Qadi, juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan pada bulan Ramadan itu untuk taat. Karena banyak yang ngasih tahu. Walaupun nggak ada orang ngasih tahu, kita udah terasa ini Ramadan. Nggak mungkin berbuat dosa pada hambanya khususnya yang beriman. Jadi bulan Ramadan seperti puasa, sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan lainnya kan. Ya. Di bulan Ramadan orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan pasti daripada melakukan hal maksiat. Makanya kalau kita melihat dari ada polisinya, lihatlah kurikulum grafiknya. Ramadan rata-rata berbuat. Itulah sebabnya mereka dapat memasuki surga pengertian nanti. Iya kan? Jadi maknanya sebenarnya demikian. Ya. Sedangkan ditutup pintu neraka, dibelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seorang mudah menjauhi maksiat. Artinya, setannya ada dalam diri. Kita agak segan buat maksiat. Ya, nah itu yang dibelenggu. Nah, dikuatkan dengan kita menangani. Insya Allah, wajib itu. Ya. Nah, karena Korin itu punya kecerdasannya berbeda. Ya. Terdapat malam yang penuh kemuliaan keberkahan. Jangan dicari. Kalau orang udah tahu makna udah masuk. Ya. Kalau Anda mengejarnya juga, ikuti takbir dari Al-Quran atau hadis sunnah Rasul. Ya. Terdapat suatu malam lebih baik dari 1000 bulan Lailatul Qadar. Karena itu pada malam itu petunjuknya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena di sana tahu isinya. Tahu nggak? 10 terakhir. Bebas neraka, itu isinya. Terlihatlah surga. Antum tidak akan melihat api, tapi melihat nur. Itu deh. Udahlah tangkap sendiri lah. Itu lebih kan. Ketenangan, tidak ada kegelisahan. Makna batiniahnya begitu.
juga turunnya Al-Quran Karim, khususnya Quran surat Al-Qadar 1 dan 3. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Kedua, wama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi itu kan. Nah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan turun. Itu sudah. Itu sudah. Yang turun itu sudah. Tahukah kamu apakah malam mulia itu lebih baik dari 1000 bulan? Bisa kebayang? Sudah dijangkau oleh apa? Itu sebabnya Allah juga menguatkan di firman-Nya untuk memahami kita lebih dalam yang sering dikejar-kejar dalam makna guru makal memang berat. Adukan ayat 3. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Bukan ikhtiar antum. Hak Allah. Sampai. Jadi kalau antum sudah mengamalkan 10 tidak dapat, itu jangan marah, ada pahala. Ya, maknanya gitu, amalin aja. Kita kan sering menuntut yang disebut makbul. Enggak ubudiyah itu. Belum sampai makamat antum sana. Ya. Yang antum takutkan kan nanti bulan Ramadan dan Dzulqa'dah dikejar-kejar supaya dapat. Hah? Apa? Haidin latus syadiyah. Hah? Siapa itu? Istri yang cantik seperti orang dari surga. Kemana larinya? Enggak ke situ ya. Surga turunin semua udah dapat istri. Yang dimaksud dengan diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Itulah pendapat yang dikeluarkan oleh Mujahid atau yang banyak ulama-ulama dulu. Itu makanya kita baca lah yang disebut literatur ulama. Mayoritas ulama begitu, di ulama begitu di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu yang dikabulkannya doa benar. Benar, udah dikabulkan, udah turun. Karena Rasulullah bersama perhatikan innal li'aquli yawmin tiqa min annar fi asar Ramadan wa inna likulli muslim da'watan yud'u biha yastajib. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka. Dibebaskan pada setiap hari bulan Ramadan. Berarti neraka udah ada. Ada. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Konteks waktu seperti Nabi. Ya. Nabi juga bersabda begini. Salat walat turadu dawatuhu alaihim hatta yukirul iman al-adil wadawat al-madlul. 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai berbuka, pemimpin yang adil, doa orang yang dijolimi, sudah kita bahas kemarin. Sampai-sampai An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis itu menunjukkan bahwa disunahkannya bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya, karena dia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu dalam maqamat yang berbeda. Maqamat yang berbeda. Duduk di mana maqamat itu? Sampai-sampai An-Nawawi juga mengatakan begini, man asyina liman yasyim wa man asyain kan yusyali lihajati akhirat wa dunya wa qalali lama yuhibbu wa la yasyara ala muslimin aidan. Disunahkan bagi orang yang berpuasa, disunahkan, ingat, bagi yang berpuasa ketika dalam puasanya untuk berdoa, berarti disuruh apa? Diwajibkan. Doa disunahkan. Yang diwajibkan doa itu ubudiyah. Ketangkep gak sih maksudnya nih? Ya, mudah-mudahan ditangkap ya. Bahwa kita memang fakir perlu doa.
demi keperluan akhirat, bukan keperluan dunia. Itu mah beda. Kalau masih pakai dunia boleh aja, itu sunnah. Ya, juga pada perkara yang disukai serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya, itu perlu kunci. Doa itu kan Ramadan nggak boleh berdoa yang seperti personal. Ingat, Ramadan itu sunatnya aja jemaah, doanya nggak bisa sendiri. Masa berdoa egois di bulan Ramadan? Sedekah harus mikirkan yang lain Ramadan. Betul nggak? Udahlah bagi-bagi aja deh. Ya. Oh, untuk beli rokok aja susah, kasih berapa? Itu kacau ini. Kemana ngajinya ya? Itu yang duduk sampai kesel maksa-maksa. Nanti salah persepsi nih, untuk yang duduk nggak? Demi Allah. Kalau ada duduk satu. Hati-hati loh. Tanya sama tulang rusuknya nih, untuk dia tuh enggak capek dia. Untuk antum, demi Allah untuk antum. Betul. Ini bukan promosi, ini nggak pilkada, enggak. Kalau ini nggak pilkada. Jadi kegembiraan yang berdatangan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan antum bisa merasakannya. Hendaknya dilandasi semangat untuk menaikkan derajat di sisi Allah dengan sepenuh kesadaran dan niat yang benar. Kalau persiapan kita lakukan secara optimal, maka insya Allah kita akan menjalankan ibadah Ramadan dengan kekhusyukan yang penuh di getaran dalam hati kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan antum semuanya insya Allah bukanlah bentuk gerakan tanpa jiwa, apalagi terjebak pada ritual belaka tanpa makna. Antum tidak ingin begitu. Semoga kita mampu meraih derajat takwa. Insya Allah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah pada waktunya marhaban ya Ramadan, ada hak ijazah dia boleh mengucapkan itu. Apabila berbeda, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam